Orang pintar, orang cerdas, orang yang berakhlak pasti akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Salam perubahan. Begitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ya ketika kita menemukan narasi yang berseliweran di media sosial yang mengatakan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakhlak pasti akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Salam perubahan. Bahkan mereka menjelaskan berbagai macam prestasi yang diraih atau yang diperoleh oleh seorang Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Lantas benarkah bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan ini akan menjadi sebuah kenyataan dalam Pilpres di tahun 2024 ini? Apa kira-kira komentar dari netizen terkait dengan narasi yang mengatakan bahwa orang cerdas, orang pintar, orang yang berakhlak akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan ini? Apakah semua netizen akan setuju? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Orang pintar pasti pilih Anies Baswedan. Salam perubahan. Nah, salam perubahan ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI. Prestasinya sangat luar biasa, teman-teman. Yang pertama yang ia lakukan adalah perubahan, yang dimana diskotik ditutup, akhirnya ganti nama. Ya, ini adalah prestasinya untuk perubahan nama. Lalu yang kedua, rumah sakit diganti nama menjadi rumah sehat. Nah, ini udah kelihatan prestasinya. Air meluap, biasanya kita sebut adalah banjir, dirubah lagi menjadi parkir air. Nah, ini kan nggak ada orang yang kayak gini, cowok. Lalu yang terakhir, ini bukan perubahan nama lagi, tapi perubahan tujuan. Saya tidak akan melanjutkan reklamasi. Betul, dia nggak melanjutkan, tapi menyelesaikan. Ini jelas prestasinya, nggak usah ditanya. Jadi buat lulu yang pinter ngomong, pinter janji-janji manis, pinter ngibul, jangan lupa pilih nomor 1. Kalau gua all in Prabowo Gibran. Salam. Orang cerdas, orang beradab, orang berakhlak, orang beragama, orang pandai sedunia, pilih Anies. Orang cerdas pilih Anies. Apapun yang terjadi, pilih Anies. Di komen-komen, apapun yang terjadi, bismillah Pak Anies RI 1. Aku mau nanya serius. Ini aku nggak bahas politik, tapi aku mau nanya serius. Aku mau nanya sama kalian ini. Itu beneran dukung apa sarkas? Kadang aku buka komen, semoga Pak Anies jadi, dan bawahnya rakyat biasa. Semoga Pak Anies terpilih menjadi presiden, bawahnya presiden Rohingya gitu. Enggak, aku nggak mau menjatuhkan, tapi aku cuma mau nanya sama kalian, ini seriusan. Kadang ada ibu-ibu sampai debat di komen, anjir. Debat di komen, Pak Anies the best, Pak Anies harus naik jadi presiden. Ini kalian ini matanya tertutup apa terbuka sih? Coba kalian lihat, dia bilang lihat rekam jejak. Kalian tonton sendiri rekam jejak Pak Anies. Mungkin orang-orang beberapa ada yang udah kena dampak dari Pak Anies, dampak baik ataupun dampak buruk, aku nggak tahu. Aku nggak mau ikut-ikutan. Tapi aku cuma mau nanya serius, itu kalian beneran dukung apa cuma sekedar sarkas? Gitu doang ya, udah. Salam
Anies, orang cerdas pilih Anies. Caimin, apa nggak bosen ya bikin pernyataan blunder mulu? Jadi Caimin hadir di acara salah satu pesantren di Pasuruan, Jawa Timur baru-baru ini. Dalam sambutannya dia janji bakal kembangin wisata halal di Indonesia. Wisata halal kita masa kalah sama Malaysia yang jumlahnya sedikit katanya. Insya Allah, amin, menang Indonesia akan menjadi wisata halal terbesar di dunia. Lanjutnya, sampai sini apa yang dia sampaikan isinya ya kampanye aja. Tapi setelah itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu bikin blunder. Dia bilang, di luar wisata halal itu wisata haram. Dan masalahnya nih, dia seolah mau meniadakan wisata yang disebutnya wisata haram itu. Mboten wonten malih wisata haram. Wisata yang berbagai hal yang menghambat kekuatan ekonomi umat Islam dunia, katanya. Pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 itu jelas bikin geger dong. Caimin langsung bikin klarifikasi. Dia bilang dia salah bicara soal itu. Wisata halal katanya wisata yang memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada wisatawan untuk mendapat pelayanan halal dalam berbagai destinasi di Indonesia. Sehingga wisatawan-wisatawan dari berbagai negara muslim gak ragu lagi ketika melancong ke Indonesia. Tapi katanya nih, bukan berarti wisata halal meniadakan wisata yang lain. Wisata halal katanya menghormati lokalitas dan keunikan tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia, seperti di Bali. Bali itu semua ingin menikmati, tapi berikan akses katanya. Akses di mana pilihan-pilihan akses untuk menikmati kuliner halal, fashion muslim, kemudian menikmati fasilitas tempat ibadah yang gampang, lanjutnya. Dia lalu bandingin dengan Inggris yang gampang cari restoran halal dan tempat untuk sholat. Tidak ada wisata haram, adanya wisata halal, bukan berarti ada wisata haram, katanya. Caimin, cari dukungan suara buat pilpres sih boleh-boleh aja, Cak. Tapi nggak perlu memframe seolah Bali nggak ramah sama wisatawan muslim. Kalau jumlah tempat sholat dan restoran halal di Bali dinilai masih kurang, ya lakuin persuasi. Ajak pemerintah dan seluruh stakeholder di Bali untuk sama-sama meningkatkannya. Yuk, bijak bikin pernyataan. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Sekali lagi, salam perubahan. Dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari netizen. Ternyata salam perubahan itu luar biasa maknanya. Prestasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini selama beliau menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Ya, salah satu prestasinya yang sangat familiar yakni perubahan nama jalan. Terus selanjutnya perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Selanjutnya perubahan fungsi taman menjadi tempat parkir air. Ya, dan masih banyak lagi. Ada sumur resapan, ada tugu bambu, ada tugu sepatu, ada lem aibon, ada tugu sepeda, dan lain sebagainya. Itulah prestasi yang diraih selama Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Keren kan? Bapak Anies loh. Maknya tidak heran. Salam perubahan itu memang benar-benar menggema di hati masyarakat Indonesia. Perubahan karena sejumlah prestasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Selain itu yang begitu mendunia juga prestasi dari Bapak Anies Rashid Baswedan adalah JIS, Jakarta International Stadium. Itu luar biasa tuh. Dunia pun mengetahui bahwa JIS itu adalah salah satu stadium yang sangat populer di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapa lagi kalau bukan karya anak bangsa bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Selain itu, kita juga melihat
bagaimana netizen menilai tentang Bapak Muhaimin Iskandar. Memang sih, saya sudah sejak dari dulu sering kali menyaksikan pernyataan-pernyataan blunder yang disampaikan oleh Bapak Muhaimin Iskandar ini. Bahkan sering kali saya menemukan video di mana pernyataan antara Bapak Muhaimin Iskandar dan Bapak Anies Rashid Baswedan ini tidak sinkron. Bapak Anies bicara tentang hal positif, Pak Muhaimin kadang-kadang berbicara tentang hal negatif. Misalnya tol, itu juga ramai didiskusikan di media sosial. Saya tidak mengerti kenapa bisa ada kesalahpahaman seperti ini. Apakah mereka kurang bangun komunikasi atau bagaimana? Saya juga tidak paham. Tapi ya begitulah trik, cara bagaimana mereka mau meraup simpatisan dari rakyat Indonesia demi menaikkan elektabilitas, demi menaikkan popularitas. Segala macam cara mereka pasti akan lakukan. Tim pemenangannya pun demikian. Mereka pasti akan berjuang dengan berbagai macam cara demi Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar harus menang di Pilpres 2024 ini. Tentu ini sangat luar biasa. Tetapi yang tidak luar biasanya bagi saya secara pribadi, sering kali dan kerap kali saya menemukan cuplikan-cuplikan video di media sosial yang saling hujat-menghujat. Dan yang lagi ramai saat ini, bagaimana serangan antara pendukung 01 dengan 02 ini. Itu luar biasa mereka baku serang di media sosial. Sebentar, pendukung Prabowo Subianto menjelekan Bapak Anies. Contohnya dalam cuplikan video tadi, itu adalah pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Lalu, kadangkala kita menemukan cuplikan video juga dari pendukungnya Bapak Anies yang menyerang Bapak Prabowo Subianto. Itu luar biasa. Saran saya, kalau kita ingin di pesta demokrasi tahun 2024 ini menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat, pemilu yang elegan, mari kita kampanyekan paslon kita dengan cara-cara yang elegan juga, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Itu adalah poin pentingnya. Sehingga jika mereka menang, jika mereka terpilih, jika mereka dipercayakan oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, kemenangan yang mereka peroleh adalah kemenangan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang benar. Kemenangan yang bermartabat, kemenangan yang elegan. Itu luar biasa. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara dengan cara-cara munafik, dengan cara-cara busuk, hanya demi memenangkan paslon kita. Sehingga pada akhirnya, jika mereka menang di Pilpres 2024 ini, rakyat Indonesia pasti akan menilai bahwa ini adalah sejarah yang paling buruk dalam Pilpres di tahun 2024. Ini adalah sejarah kemenangan yang diperoleh dengan cara-cara yang sangat dan amat terhina, dengan cara-cara yang sangat dan amat licik, dengan cara-cara yang sangat dan amat munafik. Sekali lagi, mari kita ciptakan pesta demokrasi di tahun 2024 ini menjadi pemilu yang berkualitas, yang elegan, yang bermartabat demi bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kata Cak Imin, 20 Oktober dilantik, sorenya akan panggil pengusaha pupuk. Terutama pupuk
Nanti kalau tanggal 20 Oktober Amin menang dilantik 20 Oktober, 20 Oktober siang dilantik, 20 Oktober sore langsung saya panggil semua pabrik pupuk, kita tanya beres apa nggak beres. Kalau nggak beres kita ganti. Kalau jawabannya memang alat mesinnya kurang Pak, langsung kita beli alat mesin pupuk sebanyak-banyaknya. Wow. Negara sebesar Indonesia dan sekaya Indonesia, punya petani jumlahnya sangat besar, kok pupuk aja nggak mampu, ini berarti memang membiarkan. Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya itulah problemnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga. Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya. Ganti, kalau jawabannya memang alat mesinnya kurang Pak, langsung kita beli alat mesin pupuk. Memahami sebuah pokok masalah dan mengerti apa pokok masalahnya, juga mencari tahu tentang pokok masalah akan sesuatu yang kita mau sampaikan kepada masyarakat, itu amat sangat penting, apalagi dengan kapasitas seseorang sebagai seorang cawapres. Dan di video tadi disampaikan oleh Caimin, seandai kata dia naik menjadi wapres, dan hal pertama yang akan dilakukan adalah panggil produsen pupuk untuk istilahnya menanggulangi kelangkaan pupuk. Caranya apa yang dia tanya dan ketahui lah istilahnya, ya dengan menambah mesin produksi. Yang masalah selama ini, kelangkaan pupuk terjadi bukan karena mesin produksi daripada pabrik-pabrik pupuk ini tidak memadai atau jumlahnya kurang. Tapi yang menjadi masalah adalah di bahan baku. Kita ambil contoh satu, yaitu pupuk NPK, nitrogen, fosforus, kalium. Kita ini masih perlu bahan-bahan kimia ini kita import daripada negara lain seperti Rusia dan Ukraina. Dan dengan kondisi politik yang ada di Rusia dan Ukraina, ini amat sangat sulit mendapatkan bahan kimia ini. Caranya bagaimana untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini? Bukan dengan menambah mesin produksi, melainkan kita harus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri sehingga produksi petrokimia dalam negeri dapat memumpuni atau menyanggupi kebutuhan dari bahan pokok pembuat pupuk ini. Jadi kedepannya tidak akan ada kekurangan dan kelangkaan bahan baku, sehingga ini juga nanti akan bisa menyetabilkan harga pupuk. Jadi masalahnya di situ, bukan dengan mesin produksi yang jumlahnya kurang. Ketika Cak Imin kena selepet Khofifah. Orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah pada Amin. Saya meragukan ke NU-nya kalau tidak milih Amin. Jadi saya bilang gini, saya ini Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya rasa kalau misalnya ada mereka yang terafiliasi dengan partai, maka itu partai. Partai itu partai, NU ya NU. Jadi kalau saya Ketua Umum PP Muslimat NU, lalu kemudian ada yang meragukan ke-NU saya, harus dibalik. Jadi yang meragukan yang mana? Mereka pernah berjuang di NU struktural berapa lama, dalam konteks apa, dan seterusnya. Setelah kita saling menghormati, saya sebut mutual understanding, mutual respect, dan mutual trust. Ya. Amin katanya jika orang NU itu harusnya mendukung pasangan Amin. Loh, yang NU yang mana? Bahwa itu Mas Imin itu PKB. Jadi bedakanlah antara partai dengan organisasi. Kalau saya ini loh Ketua Umum PP Muslimat NU, biar itu dilabur dengan 7 kali air sungai, 7 kali air bunga, ya tetap saya Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya rasa gitulah, saya tidak akan merespon itu ya. Tapi lebih baik kita saling menghormati, saling membangun understanding, dan saling membangun kepercayaan. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua terkait dengan, ya menurut saya mungkin adalah sebuah pernyataan blunder ya yang disampaikan oleh Bapak Muhaimin Iskandar, sehingga direspon oleh netizen maupun Bapak Presiden Joko Widodo juga. Dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana beliau menyatakan statement terkait dengan kelangkaan pupuk. Lalu juga kita mendengarkan tanggapan dari Ibu Kofifa Parawangsa terkait dengan statement diucapkan oleh Bapak Muhaimin Iskandar ini. Memang sih seringkali kita mendengar, kita melihat bahwa selalu saja ada pernyataan-pernyataan kontroversial dan juga blunder yang dilontarkan oleh Bapak Muhaimin Iskandar ini. Beberapa waktu lalu juga heboh terkait dengan pernyataan beliau tentang partai pengusung yang mengatakan bahwa ada PKS, ada PAN, lalu lupalah dengan Nasdem. Jadi hanya ketiga partai yang beliau sebut, ada PKS, ada PAN, lalu ada PKB. Sampai netizen, sampai orang yang menyimak pidatonya itu berteriak, "Weh, bukan PAN tetapi Nasdem." Kaget ya. Jadi mungkin gagal fokus atau bagaimana, saya pun tidak tahu. Tetapi saya berharap bahwa sebagai seorang calon pemimpin minimal itu kita harus mengetahui informasi-informasi umum ataupun pengetahuan-pengetahuan umum. Salah satunya terkait dengan kelangkaan pupuk yang beliau sampaikan tadi. Padahal terang-terangan semestinya beliau yang adalah seorang calon wakil presiden pastinya mengetahui alasan kenapa sih pupuk di Indonesia saat ini bisa langka. Persoalannya dari mana? Problemnya apa? Semestinya seorang wakil presiden dia lebih peka, dia lebih mengetahui sebelum dia menyampaikan argumentasi kepada rakyat Indonesia ataupun kepada para pendukung dan para relawannya. Biar jangan sampai rakyat Indonesia menilai bahwa minim pengetahuan, kurangnya pengetahuan, sehingga dinilai bahwa orang ini tidak berkualitas, kemampuan intelektualnya sangat kurang. Padahal tadi sebenarnya hal-hal yang sangat sepele, hal-hal pengetahuan umum. Apalagi beliau ini juga masih aktif dalam pemerintahan, semestinya hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan itu dia paham benar, dia tahu benar alasan kenapa ada kelangkaan pupuk. Oh ya, kita ketahui bahwa bahan baku dalam pembuatan pupuk ini sebagian besarnya diimpor dari Rusia dan Ukraina. Sementara kita ketahui bersama, bahkan dunia pun mengetahui bahwa ada persoalan besar, ada perang besar yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini. Tapi ya begitulah, kadang hanya demi mencari popularitas, demi meraup suara, lupa akan apa yang harus dia sampaikan agar dinilai sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Saya berharap bahwa seorang Muhaimin Iskandar ini yang juga adalah Ketua Umum PKB, minimal informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan di bangsa ini, persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini, seorang ketua umum yang juga saat ini masih aktif di pemerintahan minimal harus bisa mengetahui itu semua. Sehingga saat beliau menyampaikan itu kepada para pendukung maupun relawannya, informasi itu valid, informasi itu terpercaya, tidak mengada-ngada, tidak yang penting asbun alias asal bunyi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua bahwa mari kita berusaha bersama-sama untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Itu sangat penting. Jika kita berkehendak bahwa bangsa dan negara ini harus maju,
harus lebih baik dari hari ini, rakyatnya harus sejahtera, bangsanya harus aman, harus damai, persoalan-persoalan di bangsa ini bisa diselesaikan. Ya minimal kita sebagai rakyat juga harus kritis, harus cerdas, harus bijak dalam memilih calon-calon pemimpin kita saat ini. Memang sih semua mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, tetapi setidaknya kita harus bisa menentukan siapa yang paling baik dari yang terbaik ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kemarin saya sempat diserang oleh netizen. Katanya bagaimana jika Bapak Ganjar berkolaborasi dengan Bapak Anies? Jawaban saya, ya kenapa tidak? Politik yang gembira tidak hanya sekedar joget, tapi bagaimana kemudian bisa memenangkan kontestasi tersebut dengan strategi pemenangan demi masa depan rakyat. Terus, apakah saya harus bangga ada calon pemimpin yang diciptakan dari pelanggaran kode etik sang paman? Saya lebih bangga berada di kubu yang membahagiakan wong cilik. Persamaannya Bapak Anies dan Bapak Ganjar adalah sama-sama tidak punya banyak uang untuk membeli dan membayar endorse para artis atau siapapun. Lah wong Pak Prabowo aja bisa gabung dengan Pak Jokowi yang notabene adalah musuh dengan alasan harus dirangkul. Padahal untuk cari kawan di pembelotan terhadap Ibu Mega atas nama perasaan personal. Dan sekarang beliau masih presiden dengan rasa tim ses. Itu yang menjadi pandangan saya sebagai rakyat. Sedangkan Bapak Anies dan Bapak Ganjar, mereka turun langsung ke rakyat dan menyentuh wong cilik, bukan sekedar keren-kerenan. Saya pastikan relawannya lebih tulus ketimbang kubu yang joget-joget sambil menindas rakyat dan mencurangi dengan wewenang kekuasaannya. Jadi seandainya pun Pak Ganjar dan Pak Anies berkolaborasi, tak masalah buat saya. Yang pasti kan semakin kuat karena relawannya adalah rakyat yang benar-benar tulus, bukan manusia lapar yang mudah dibeli dan menjual followersnya atau pejabat yang cari aman dari kasus-kasusnya. Jadi untuk teman-teman nasionalis gak usah takut. Saya tidak akan pernah berubah diam terhadap seluruh aksi intoleran dan radikal. Apalagi capres yang kami usung adalah Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud dari PDI Perjuangan. Ini apa-apaan sih, tanding belum udah pindah tim. Yang gue bingung itu kenapa relawan tim Amin pindah gitu. Kalau relawan tim Ganjar gue masih paham kenapa gitu, karena secara visi misi kan Pak Ganjar sama Pak Prabowo tuh emang mirip-mirip meneruskan Pak Jokowi gitu. Cuman ini relawan tim Amin ngapain? Lu lihat alasannya deh. Jadi ini berita gue ambil dari Kumpara, tulisannya gini. Sementara itu inisiator gerakan turun tangan di Jogja, Sanghyang Sukma Wahyu Abadi, mengaku ia sebenarnya sudah mendukung Anies sejak konvensi Partai Demokrat 2014 lalu. Sampai akhirnya beberapa orang di gerakan turun tangan mulai memaksakan anggotanya untuk mendukung Anies. Aduh, mohon maaf nih Pak. Bapak kalau ngomong yang bener ya. Semua pendukung Pak Anies itu gak ada yang dipaksa Pak. Semuanya milih itu karena dari kemauan sendiri dan hati nurani Pak. Semuanya organik. Tahu dari mana? Ya karena orang-orang di sosial media pada ngomong seperti itu. Jadi ya pasti bener dong Pak. Ya Pak, biar gak salah paham nih saya kasih lihat. Ini ada akun-akun bot yang baru dibikin Desember 2023 lalu. Isi Twitter sama semua, yang di follow sama semua, dan semuanya mendukung Pak Anies. Ini kan tandanya Pak Anies itu bisa membuat bot-bot ini punya hati nurani Pak. Inilah Pak, inilah yang namanya kemajuan AI, Artificial Intelligence. Pak Anies bisa membuat robot-robot ini punya hati nurani dan kemauan sendiri. Inilah Pak masa depan. Bapak bilang orang-orang dipaksa suruh dukung Pak Anies. Statement Bapak aneh. Apa Aus? Mohon maaf ya Pak. Mau nanya, kalau boleh tahu lawan Dajjal itu siapa sih Pak? Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Lah emang Imam Mahdi itu siapa Pak? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Lah katanya tadi lawan Dajjal itu Imam Mahdi Pak. Sedangkan Abah mengatakan Imam Mahdi itu adalah Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Berarti Pak Anies itu musuhnya Dajjal dong Pak. Emang sebenarnya siapa sih Pak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Pak? Calon presiden 2024. Oh, jadi Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu calon presiden Republik Indonesia 2024 Pak. Emang kenapa sih Pak harus Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan Pak? Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Iya Pak.
Lah gimana Pak, kalau kita ini nggak mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden 2024, gimana Pak? Ini a'lamu minallah malakum. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, dajjal. Jadi Pak, sedunia itu harus dukung Pak Anies jadi presiden Pak. Bukannya Pak Anies itu calon presiden Indonesia, bukan dunia Pak. Tapi sedunia itu harus dukung Pak Anies jadi presiden gitu. Kalau nggak dukung Pak Anies jadi presiden, semuanya dajjal gitu Pak. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Saking seriusnya dia punya akun buzzer ya, followernya banyak ya. Dia habis saja menyuruh followernya untuk menghujat saya, tapi tiba-tiba dia membuat postingan kayak gini ya. Boleh mengkritik itu boleh kepada pasangan lain, tapi nggak boleh menghujat. Habis nyuruh orang menghujat, sekarang melarang orang menghujat. Buzzer-buzzernya ini banyak loh, bukan hanya ribuan, 4.000-an lebih ya, banyak banget ya kan. Semoga 2024 Anies tidak terpilih menjadi presiden. Semoga 2024 Anies tidak terpilih, tidak menang ya. Pilih presiden yang tidak menjual kata-kata, pilih presiden yang tidak menjual agama, pilih presiden yang pilih presiden yang ahlinya cuman bikin sumur-sumur lubang-lubang aja. Sekali lagi, no Anies, no Caimin. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi kita menyaksikan bersama-sama bagaimana ada isu yang beredar bahwa Ganjar dan Anies akan bersatu untuk mengalahkan Bapak Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Ini masih isu-isu yang berseliweran di media sosial ya. Terkadang saya melihat ada beberapa platform media sosial yang mereka diskusikan terkait bersatunya antara kubu Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan demi mengalahkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ada statement yang mengatakan bahwa tumbangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Masih ada banyak hal yang kadang-kadang kalau saya temukan di media sosial itu, kadang-kadang saya berpikir bahwa orang-orang ini mereka pastinya berjuang hanya demi kepentingan. Kenapa saya harus katakan demikian ya? Kalau kita yang rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik, kita yang sebagai petani akan tetap menjadi sebagai petani. Kita yang selama ini sebagai buruh bangunan akan tetap menjadi sebagai buruh bangunan dan lain sebagainya. Tetapi mereka-mereka yang membela mati-matian dari masing-masing paslon, ya mereka-mereka adalah kader partai. Mereka-mereka adalah tim susnya yang memang kerjaannya seperti itu. Kadang ada kegaduhan, ada percecokan, ada perselisihan pendapat. Tetapi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia di pesta demokrasi di tahun 2024 ini, minimalnya kita mampu untuk menjaga bahwa tidak ada kegaduhan dan tidak ada keributan di pesta pemilu di tahun 2024 ini. Karena saya secara pribadi melihat bahwa fenomena akhir-akhir ini memang semakin hari semakin memanas. Memanas dengan cara-cara yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Kampanye dengan membagi-bagikan amplop. Dan itu saya lihat tidak pernah ditegur atau tidak pernah dilarang oleh KPU maupun Bawaslu. Ini yang sangat aneh. Politik kita di tahun 2024 ini seolah-olah penuh dengan intimidasi, penuh dengan kekerasan, sehingga sebagian rakyat Indonesia pun mungkin merasa muak, merasa jijik,
apalagi mereka yang pemilih pemula. Hal positif apa yang bisa mereka raih, yang bisa mereka pelajari dari maknanya sebuah pesta demokrasi? Kalau cara-cara licik, cara-cara munafik, kampanye-kampanye yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, yang tidak bisa mengajarkan kepada generasi penerus bangsa bahwa politik yang baik dan benar itu harus seperti apa, tentu ini sangat disayangkan. Belum lagi ada aksi misalnya saling serang, bahkan baliho-baliho harus dicopot, diturunkan hanya paslon-paslon tertentu saja yang punya baliho. Inilah situasi tahun politik di tahun 2024 yang semakin memanas, yang tidak menunjukkan kedewasaan dalam pesta demokrasi. Bahkan ada ASN-ASN diarahkan untuk mendukung paslon tertentu. Belum lagi ada instruksi bahwa dana desa itu dipakai untuk memenangkan paslon 02 dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan. Mari, dari cuplikan-cuplikan video ini setidaknya ada hal baru yang bisa mengetuk pintu hati kita jika kita ingin mencari pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang benar-benar mereka punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena kita terima beras 5 kg. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena kita dapat paket sembako. Atau jangan kita memilih pemimpin hanya karena kita sudah dapat amplop. Itu semua hanyalah gimmick politik, cara dan triknya mereka untuk meraup suara. Tetapi kita sebagai rakyat, kita harus kritis, kita harus cerdas, kita harus bijak. Bahwa hari ini, saat ini saya memilih pemimpin untuk memajukan, untuk memimpin bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang. Segala macam cara gimmick politik yang mereka lakukan itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Semoga saja hal-hal licik yang dilakukan oleh masing-masing paslon maupun para tim pemenangannya, para relawannya, para pendukungnya, setidaknya kita rakyat Indonesia bisa menyikapinya dengan bijak. Bahwa untuk mencari pemimpin yang berkualitas itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Mari kita ciptakan pesta pemilu ini menjadi sesuatu yang sangat berkualitas demi kemakmuran bangsa dan negara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa ya, salam perubahan untuk koalisi perubahan juga.